Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita sekalian untuk menguatkan kita di dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan melalui channel Klavos Sukacita ini. Engkau boleh menuntun kami untuk ada lagi di sekitar firman-Mu, untuk membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat menuntun jalan-jalan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasal 15, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, judul pembacaan, pembaharuan oleh Asa. Ayatnya yang ke-8 dan sampai dengan 19. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan hendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah, neneknya, dari pengikut ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobahkan patung yang keji itu, menumbuhkannya sampai halus, membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa.
Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, untuk melakukan sebuah perubahan bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Tetapi dalam melakukan sebuah perubahan, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan. Apalagi apa yang hendak dirubah itu sudah menjadi berakar atau sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang dihadapi oleh Raja Asa. Tatkala dia menjadi seorang raja di Yehuda, di mana dia mendapat arahan dari Allah melalui Nabi Asaria bin Oded, di mana Asa harus melakukan perubahan di Yehuda. Bahkan Asa tidak hanya menghadapi kebiasaan atau penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang di Yehuda pada saat itu, tetapi juga justru penyembahan berhala itu juga terjadi di dalam keluarganya sendiri, yakni neneknya yang merupakan Maka, ibu suri, juga mendirikan patung berhala yang menjadi penyembahannya. Nah, ketika Asa mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Asaria, maka Asa menguatkan hatinya dan dia mengumpulkan semua orang di tanah Yehuda dan Benyamin dan kota-kota di sekitarnya untuk mereka melakukan perubahan, yakni mereka merobohkan segala kuil-kuil atau penyembahan berhala yang dilakukan pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan yang sementara kita jalani ini juga, kita diperhadapkan juga dengan berbagai penyembahan berhala yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan saja di sekitar kita, justru penyembahan berhala itu juga sering terjadi di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Melakukan perubahan bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi untuk melakukan perubahan yang baik, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Namun hal yang terpenting dari sini kita belajar dalam melakukan perubahan, yaitu ketika Raja Asa mau mendengar apa yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Asaria. Dari sini kita belajar untuk melakukan perubahan itu, kita belajar untuk mendengar suara Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk sebuah perubahan? Apa yang harus kita kerjakan sehingga kita tidak mengandalkan kemampuan ataupun kekuasaan ataupun jabatan yang kita miliki. Mendengar suara Tuhan untuk melakukan sebuah perubahan adalah dasar bagi kita untuk melakukan perubahan itu. Nah, setelah kita mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, baiklah kita berkomitmen. Kita berkomitmen dengan Tuhan, dengan diri sendiri, untuk membangun satu perubahan. Nah, perubahan yang besar yang dilakukan oleh Asa ini mengingatkan kita juga bahwa di dalam pemerintahan Raja Asa ini juga, dia mau membangun suatu pemerintahan yang berkenan kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang mana harus dilakukan juga oleh semua orang-orang Yehuda pada saat itu. Nah, ketika Asa mengandalkan Tuhan, maka pada ayat yang ke-15 dia berkata,
seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan kehendak yang bulat. Mereka mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita berkomitmen untuk melakukan perubahan, dan di atas komitmen itu terjadi perubahan dalam setiap kita, dengan demikian Allah akan memberkati, Tuhan akan berkenan kepada kita, sehingga dimanapun kita berada atau dimanapun kita melakukan perubahan-perubahan yang baik, Allah senantiasa menyertai kita. Dengan demikian, mari dengan mengandalkan Tuhan, kita belajar untuk berkomitmen melakukan perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan segala hal-hal yang membawa kita untuk ada di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Dan kita mau membawa hidup ini untuk terus menyembah kepada Allah yang hidup. Allah yang memberkati kehidupan kita, Allah yang memberkati keluarga kita, Allah yang memberkati pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika melalui channel Klavos Sukacita ini, kami kembali diingatkan kebenaran firman Tuhan, untuk senantiasa mendengar suara Tuhan, membangun komitmen di dalam diri, bahkan membangun kerjasama dengan sesama kami dalam melakukan perubahan di dalam hidup ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menanggalkan segala penyembahan-penyembahan berhala, dan kami hanya menyembah kepada Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus mengartikan lebih dalam dan luas kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini melalui channel Klavos Sukacita ini. Bapa di sorga, Engkau memberkati Klavos Sukacita, seluruh tim yang senantiasa terus berupaya, mulai dari pengambilan gambar, editing, bahkan sampai kepada penayangannya. Diberkati Tuhan di dalam seluruh proses ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami, dan ajarilah kami untuk tetap hidup seturut firman-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami sekalian yang mendengar firman Tuhan melalui Klavos Sukacita ini. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati.